البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-205 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-205 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan melanjutkan yaitu ayat yang ke-206 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang keadaan orang-orang munafikin yang mana mereka ketika diingatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala justru malah mereka banyak mencari alasan dan tidak mau segera bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka pada asalnya benci dengan keislaman, hanya saja mereka menampakkan apa? Keislaman. Nah, barakallahu fikum. Wa illa mereka itu adalah orang-orang kufar atau bahkan mereka lebih parah keadaannya. Karena orang-orang munafik yaitu nifaq i'tiqadi, barakallahu fikum, huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Itu dah hafal ya. Al-munafiq huwa alladhi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra. Jadi orang munafik itu adalah yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Nah, jadi dia nampaknya bersama kaum muslimin, nampaknya dia bersama mukminin, namun aslinya dia benci dengan kaum mukminin, benci dengan kaum muslimin. Nah, cuman mereka menampakkan seperti itu untuk menjadi tameng agar tidak, nah barakallahu fikum, mungkin agar tidak dibunuh atau agar tidak barakallahu fikum, didiamkan atau agar tidak dikucilkan dan semisalnya. Yang jelas mereka memiliki makar di balik itu. Oleh karena itu orang-orang munafik tempatnya adalah apa? Kerak api neraka yang paling bawah. Nah, orang-orang kufar di neraka jahanam. Nah, orang-orang munafik itu justru letaknya di neraka yang paling bawah. Karena apa? Karena enggak nampak. Tapi kalau orang-orang kufar jelas kekufurannya. Paham ya? Tapi orang-orang munafik orang enggak tahu, hatinya yang main. Paham ya? Oleh karena itu barakallahu fikum hafizakumullah, dikenal dengan barakallahu fikum nifaq i'tiqadi. Kenifakan yang sifatnya adalah keyakinan. Jadi mereka aslinya benci dengan barakallahu fikum kaum muslimin, cuman mereka menampakkan di hadapan kaum muslimin cinta, senang dan semisalnya. Wa illa aslinya mereka benci. Oleh karena itu definisi munafik adalah huwa alladzi yudhiru al-islam wa yubtinu al-kufra, yaitu yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman, itu adalah orang munafik. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathul 'izzatu bil ism fahasbuhu jahannam wa labisal mihad. Dan apabila dikatakan kepada sebagian manusia itu dari kalangan orang-orang munafikin, barakallahu fikum, mereka dikatakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru dia tidak segera bertakwa. Tidak menerima nasihat. Yang membuat mereka tidak menerima nasihat apa? Mereka lebih mengedepankan al-kibr, penyakit al-kibr, kesombongan. Apa al-kibr maknanya? Bukan. Secara makna yang secara apa? Yang Rasulullah tafsirkan dalam hadis yang sahih. Makna kibr apa itu? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah hakikat daripada al-kibr, sebagai penghalang untuk seseorang memasuki surga secara langsung. Datang dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung yang di dalam hatinya masih memiliki benih
atau sekecil biji dzarrah daripada kesombongan. Kemudian sebagian para sahabat mengira sombong itu yang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, penampilannya rapi. Nah, itu perkiraan para sahabat waktu itu. Akhirnya sebagian mereka berkata, "Ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang dia senang kalau pakaiannya bagus, sandalnya bagus, paham ya? Akhirnya Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Itu tadi adalah keindahan, jangan dicela, paham ya? Bahkan itu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan di akhir hadis tersebut, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas, itu syahidnya. Al-kibr apa maknanya? Batarul haqqi raddul haqq wa ghamtun nas ay ihtiqarun nas. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kesombongan pada hakikat maknanya adalah apa? Menolak kebenaran, meremehkan manusia, merendahkan manusia. Nah, seorang ustaz dinasihati muridnya padahal benar-benar keliru. Ustaznya gengsi akhirnya mengatakan, "Kamu baru kemarin belajar dan nasihati ustaznya." Paham ya? Ada seperti itu, paham ya? Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, padahal tahu kritikannya dan nasihatnya itu benar, cuman karena dia gengsi enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum istilahnya murid kok mengingatkan ustaznya. Paham ya? Tapi yang tepat bagaimana barakallahu fikum? Sikap yang benar dan tepat adalah hendaknya seorang ustaz itu memiliki jiwa yang dikenal dengan tawadhu, merendahkan diri. Karena apa? Sikap tersebut yang akan mengangkat derajatnya. Nah, yang akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan sombong tadi itu. Diingatkan kalau benar-benar keliru ya, jazakallahu khairan, Allah yubarik fiik, diterima kritikannya, bukan malah dia sombong. Kamu baru belajar kemarin, kami udah di damat 10 tahun misalkan, atau kami sudah Jamiah Islamiyah LC, gelarnya LC, yang ini nggak terima MA gelarnya, paham ya? Allah musta'an, itu nggak tepat, nggak layak ya. Seharusnya dia bersyukur, jazakallahu khairan, Allah yubarik fiik, telah mengingatkan, itu seharusnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu tawadhu, merendahkan diri, karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah Taala akan angkat derajatnya. Jadi derajat seseorang diangkat itu bukan karena kesombongan tadi. Nah, jadi kalau diingatkan, ya segera kembali. Jazakallahu khairan, Allah barik fiik, seperti itu. Jangan karena gengsi kemudian mencari alasan yang apa yang ini, kemudian akhirnya apa seakan-akan dia benar terus. Paham ya? Kalau keliru, harus mengakui itu dan harus memiliki jiwa besar dalam artian, wah, aku ini ustaz masa dikelirukan sama murid atau sama santri, akhirnya dia enggak menerima, keliru. Harusnya dia menerima dan memiliki jiwa besar untuk kembali kepada kebenaran. Itu yang perlu diperhatikan, karena kibr barakallahu fikum sudah kami sebutkan tadi, al-kibru itu penyakit yang sangat berbahaya. Baik penyakit itu ada pada talabul ilm atau ada pada para pengajar. Paham ya? Nah, kalau penyakit kibr itu sudah ada pada seorang, itu berbahaya sekali. Karena apa? Penghalang masuk surga. Penghalang apa? Masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga secara langsung orang yang di dalam hatinya masih ada sekecil biji dzarrah daripada kesombongan. Nah, itu perhatikan baik-baik itu. Oleh karena itu hendaknya kita senantiasa merendahkan diri barakallahu fikum. Yang benar dibenarkan, yang keliru tetap dikatakan keliru. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Itu ingat-ingat ya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Ai raddul haqq wa ihtiqarun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, itu jangan sampai ada pada diri kita, karena orang-orang munafik, perhatikan ini. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzatu bil itsm. Apabila dikatakan kepadanya, kepada orang munafik yang bikin kerusakan tersebut, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, akhadhatul izzatu bil itsm. Akhirnya dia justru tidak menerima nasihat, bahkan membawa dirinya untuk menolak nasihat tersebut adalah kesombongan dan ta'assub asabiyah, fanatik dengan fanatik jahiliyah. Nah, barakallahu fikum, yang tentunya itu apa? Semuanya justru akan menambah dosa bagi dia. Nah, barakallahu fikum. Naam. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah bagi orang tersebut neraka jahannam. Wala bi'sal mihad, yang mana neraka jahannam itu merupakan kasur sejelek-jelek kasur. Maksudnya sejelek-jelek tempat tidur. Tahu ya? Neraka jahannam, wal'iyadzubillah. Karena neraka jahannam barakallahu fikum, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau seandainya batu dilemparkan
Nah, barakallahu fikum. Nah, ke neraka tersebut sampai ke kerak atau dasarannya itu jaraknya berapa? 70 tahun. Ngeri sekali barakallahu fikum. Naam. Yang jelas nasallallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Qala al-mufassirun sabahumullah. Ayat yang ke-207 dari yang ke-206 dari surat Al-Baqarah, wa idza nusiha dzalikal munafiq al-mufsid wa qila lahu ittaqillah wahdar iqabah wa kuffa 'anil fasadi fil ardi lam yaqbal nasihah. Allahul musta'an. Ini keadaan orang munafik. Apabila dinasihati orang munafik yang membuat kerusakan tadi itu, dikatakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, wahdar iqabah, dan berhati-hatilah dari hukuman atau iqab Allah Subhanahu wa taala. Wa kuffa 'anil fasadi bil ard, dan tahanlah membikin kerusakan di muka bumi, tahan, jangan membikin kerusakan. Lam yakbal nasihah, tidak menerima apa? Nasihat. Jadi jangan sampai benih ini ada pada diri kita. Nah, tidak menerima nasihat termasuk perkara yang sangat disayangkan. Karena agama ini benar-benar apa? Nasihat. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum, hadisnya siapa? Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu rawahu Muslimun. Nah, barakallahu fikum, Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu benar-benar nasihat. Perhatikan, ad-dinu mubtada, an-nasihah khabar. Khabar bentuknya di sini dengan lafaz apa? Ma'rifah, menunjukkan benar-benar pembatasan. Paham ya? Nah, khabar itu biasanya nakirah. Zaidun qa'imun. Ya enggak? Ar-rajulu tajirun. Tapi terkadang ketika khabar itu bentuknya ma'rifah, ada al di situ, ad-dinu an-nasihatu, paham ya? Berarti maknanya benar-benar pembatasan. Agama itu benar-benar nasihat, gitu loh. Paham ya? Coba kita lihat, mulai dari salat, nasihat untuk salat. Paham ya? Mulai dari zakat, puasa, nasihat untuk zakat, untuk puasa, untuk haji, nasihat semuanya. Nah, barakallahu fikum. Qulna liman ya Rasulullah? Nah, kemudian kami pun berkata, untuk siapa ya Rasulullah? Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Syahidnya di sini apa? Wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Wa 'ammatihim syahidnya. Nasihat untuk seluruh manusia. Nah, orang-orang munafik kalau dinasihati enggak menerima nasihat. Paham ya? Itu hati-hati barakallahu fikum. Nah, karena diperintahkan jangan berdusta. Kalau ngomong yang jujur, tapi justru malah tidak menerima nasihat, bahkan apa? Bahkan tetap berada di atas apa? Kemunafikannya. Allah musta'an. Karena ciri-ciri orang munafik apa? Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta. Nah, padahal Allah Ta'ala merintahkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida, ay qaulan shawaba. Nah, artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, yang benar, tidak bohong. Paham ya? Kalau kita tidak menjumpai ucapan yang benar, yang bagus, bagaimana? Diam. Paham ya? Diamnya kalian atau diamnya kita dari perkara yang dusta itu adalah kejujuran. Paham ya? Nah, daripada kita mengucapkan tapi dusta, mending diam. Itu adalah kejujuran. Datang dalam sebuah pantun atau puisi, barakallahu fikum, fa in lam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Mudah kan? Fa in lam tajid qaulan sadidan taquluhu fasamtuka an ghairi sadidi sadadu. Artinya, jika engkau tidak menjumpai ucapan yang jujur yang harus kamu ucapkan, maka diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kejujuran. Paham belum? Diammu dari ucapan yang tidak jujur itu adalah kejujuran. Paham? Nah, paham? Ewa. Fa illam tajid qaulan sadidan taquluhu, jika engkau tidak menjumpai ucapan yang benar yang harus kamu ucapkan, fasamtuka an ghairi sadidi sadadu, maka diammu dari ucapan yang tidak benar itu adalah kebenaran. Paham salah ya? Nah, itu. Jadi upayakan barakallahu fikum kita benar-benar menyelisih gerak-gerik atau langkah-langkah orang-orang munafikin, tidak menerima nasihat. Karena apa? Karena seperti itu keadaan mereka. Dinasihati malah bangkang, nolak, ngeyel, bantah dan semisalnya. Allahul musta'an. Padahal apa? Ad-dinu an-nasihah. Agama itu benar-benar apa? Nasihat, barakallahu fikum. Dan hak sesama muslim apa? Wa idza stansahaka fansahhu. Hakul muslim al muslim sittun. Hak sesama muslim itu ada 6, di antaranya wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia datang kepada meminta nasihat, nasihati. Paham ya? Dengan nasihat yang benar.
Nah, bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini, bal yahmiluhu al-kibru wa hamiyatul jahiliyyati 'ala mazidin minal atham. Na'am. Bahkan yang membawa dia untuk tidak menerima nasihat adalah kesombongan, al-kibr. Hati-hati ini. Al-kibr. Penyakit kibr yang sangat berbahaya sekali. Wa hamiyatul jahiliyah, dan juga semangat ta'assub fanatik jahiliyah. Nah, karena orang jahiliyah itu kalau bukan dari pembesar-pembesarnya enggak mau. Nah, kita ngikuti para pembesar kita, ngikuti bapak-bapak kita. Paham ya? Kalau yang datang dari orang kroco-kroco atau orang bawah-bawahan enggak mau. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Wa na'am, kata al-mufassirun di sini kita lihat, ala mazidin minal atham. Intinya apa? Nah, barakallahu fikum, justru itu semuanya apa? Akan semakin bertambah dosa-dosa mereka. Nah, sebabnya karena dosa-dosa mereka tadi itu. Paham ya? Jadi mereka justru tidak mau menerima, karena kesombongan yang ada pada diri mereka, al-kibr tadi, dan ta'assuf fanatik jahiliyah. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an, sebabnya karena dosa-dosa mereka. Fa hasbuhu jahannam, maka cukuplah neraka jahannam itu sebagai tempat kembali mereka. Wa kafiyatuhu 'adzaban, dan cukuplah baginya azab. Wala bi'sal firash hi. Artinya, dan sungguh sejelek-jelek kasur tempat tidur adalah neraka jahannam tersebut. Allahul musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Berikutnya, qala Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-207 dari surat Al-Baqarah, mengenai keadaan sebagian manusia menjual dirinya dalam rangka untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana menjual dirinya? Mengorbankan dirinya, berjihad, terbunuh, meninggal karena menegakkan dan juga karena barakallahu fikum membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, qala Allah Ta'ala, wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan ada di antara manusia min apa? Min tab'idiyah, apa? Min tab'idiyah, min yang maknanya sebagian, bukan semua manusia. Paham ya? Nah, artinya berarti, dan sebagian manusia ada yang menjual dirinya demi mengharapkan mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena manusia itu kalau mencari ridha manusia enggak akan dapat. Paham ya? Karena ridha manusia itu adalah sebab puncak yang tidak bisa diraih. Diungkapkan sebagian para ulama barakallahu fikum, ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah sesuatu puncak yang tidak bisa diraih. Contohnya barakallahu fikum, kita sudah bekerja biar nanti tuannya atau bosnya senang, tapi setelah kerja selesai pun enggak senang juga. Kurang lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena keridhaan manusia itu adalah puncak yang tidak bisa diraih. Paham ya? Dalam artian sudah sempurna menurut kita, tapi ternyata menurut bosnya belum sempurna. Paham ya? Sudah kita kerjakan, lakukan seperti ini, tapi menurut atasannya masih belum sempurna. Karena apa? Karena kalau mencari keridhaan manusia tidak akan bisa teraih. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia adalah sebab puncak yang tidak bisa diraih. Oleh karena itu kalau mencari ridha Allah, maka itulah yang terbaik dan itulah yang bisa diraih. Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kunci dan sebab seseorang bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Beriman dan beramal amalan saleh. Itu kuncinya. Dalilnya mana? Termasuk cara, solusi, jalan keluar agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dan beramal amalan saleh. Apa? Ya, apa lafadznya apa? Naam, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Syahidnya. Paham ya? Allah Ta'ala ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ketika ditimpa sebuah musibah, bala, malapetaka, ujian, sabar. Ridha dengan apa? Ujian tersebut. Akan mendapatkan apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika orang itu diuji, diberikan cobaan yang sangat luar biasa,
dan dia mungkin merasa keberatan misalnya, tapi dia bersabar dan juga terima pasrah dengan ujian tersebut, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah kesayangan yang Allah Taala berikan kepada hamba tersebut. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, "Innallaha 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai sekelompok kaum, Allah Taala menguji mereka, memberikan ujian, cobaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian apa? Yang dihasilkan dari ujian tersebut, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhat. Barang siapa yang ridha, dia dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak ridha dengan ujian tersebut, tidak terima dengan ujian tersebut, justru dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Dan Allah Taala zat yang maha lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Qala al-mufassirun asabahumullah wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban ridhallahi anhu. Dan sebagian manusia menjual dirinya dalam rangka untuk mengharapkan dan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Bil jihad fi sabilih. Secara tidak langsung kan seakan-akan menjual dirinya, dalam arti mempertaruhkan nyawanya, berkorban, berjuang. Nah, barakallahu fikum, dia itu dengan cara berjihad di jalannya. Nah, waltizami ta'atih, dan juga iltizam, senantiasa iltizam, terus-menerus mentaatinya. Karena yang namanya berbuat ketaatan berat enggak? Berat. Oleh karena itu banyak sekali orang-orang yang enggan untuk berbuat ketaatan, dan itu adalah orang-orang yang enggan untuk masuk apa? Surga. Paham ya? Jadi kalau orang tidak mau taat, itu berarti dia enggan untuk masuk apa? Surga. Datang dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari, hadisnya Abi Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Artinya, semua umatku pada asalnya itu masuk surga, kecuali orang yang enggan, bayangkan, kecuali yang enggan. Nah, akhirnya ada yang tanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, sungguh dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan. Berarti menunjukkan kalau tidak taat, enggan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat sini, wa ba'dun nasi yabi'u nafsahu talaban ridhallahi anhu bil jihadi fi sabilihi wal tizami ta'atihi. Dan untuk senantiasa terus-menerus mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan berjihad di jalannya dan iltizam ta'atihi. Maksudnya apa? Terus-menerus continue untuk mentaatinya. Karena ketaatan termasuk sumber apa? Keberuntungan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah meraih kemenangan yang sangat besar, meraih keberuntungan yang sangat besar. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasulnya. Ketaatan kepada Rasulnya. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah taala zat yang maha lembut dan maha sayang terhadap hamba-hambanya. Yarhamu ibadahu al-mu'minin rahmatan wasi'atan fi ajilihim wa ajilihim. Allah Subhanahu wa taala zat yang menyayangi hamba-hambanya, kaum mukminin, dengan kasih sayang yang sangat luas, fi ajilihim, baik yang disegerakan untuk mereka, wa ajilihim, atau yang ditunda. Dalam artian yang segerakan di dunia ini, yang ditundanya nanti di akhirat. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu kalau kita berdoa double, dalam artian cari kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dua-duanya. Nah, barakallahu fikum. Ada yang menafsirkan, memang tafsirnya tidak jauh beda juga ya. Rabbana atina fid dunya hasanah itu maksudnya adalah imra'atun salihah. Paham ya? Nah, wahai Rabb kami, berilah kami di dunia ini kebaikan, itu maksudnya wanita yang salihah. Karena wanita salihah, barakallahu fikum, sebaik-baik perhiasan dunia. Percaya tidak? Harus percaya. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslimun, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan,
ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Nah, barakallahu fikum. Namun tentunya barakallahu fikum hafizakumullah, kebaikan itu mencakup wanita salihah dan juga apa? Amalan-amalan saleh yang lainnya. Nah, barakallahu fikum semuanya. Kita lihat sini, fa yujazihim ahsanal jazaa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasi mereka dengan sebaik-baik pembalasan. Naam, itulah keadaan sebagian manusia yang tentunya lawan daripada orang-orang munafikin yang mereka ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru membuat kacau dan juga membuat situasi dan kondisi pun tidak tenang, karena mereka kalau perang ikut perang enggak? Ikut berangkat perang enggak? Ikut berangkat, tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi. Sebagaimana kejadian perang apa kemarin? Perang Uhud yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Paham ya? Sampai tengah perjalanan pulang lagi membawa pasukan 300 pasukan. Nah, bikin onar yang jelas. Allahul musta'an. Nah, kemarin itu kami sebutkan bahwasanya ketika minta syafaat ketika dikepung itu perang Bani Quraidah yang benar ketika Rasulullah memerangi Banu Qainuqa. Ketika Rasulullah memerangi Banu Qainuqa. Nah, itu sempat dikepung Banu Qainuqa, kemudian yang minta syafaat Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahul musta'an. Nah, akhirnya dikasih syafaat karena orang-orang munafikun itu sebenarnya kalau ditumpas dihabiskan waktu itu mampu enggak kira-kira Rasulullah? Mampu, tapi kenapa sengaja enggak dihabisin, sengaja enggak dibunuh, kenapa Pak kira-kira? Padahal kalau dibunuh punya kekuatan, para sahabat sudah siap ini. Tapi kenapa orang-orang munafikin sengaja enggak dibunuh waktu itu? Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Kenapa? Mencoreng? Nanti orang kafir yang di luar menuduh bahwasanya Rasulullah SAW membunuh kaumnya sendiri, membunuh sahabat. Ayo, nah, barakallahu fikum. Karena dikhawatirkan nanti timbul fitnah gitu. Paham ya? Nah, jadi tujuan Rasulullah kenapa? Tujuan Rasulullah membiarkan mereka tidak bunuh, saddan lidari'ah, menutup celah-celah pintu fitnah. Fitnah apa itu barakallahu? Tuduhan bahwasanya Rasulullah membunuh para sahabat. Inna Muhammadan qatala ashabah, itu tuduhannya Nabi. Sesungguhnya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Karena orang-orang munafikin penampilan apa? Para sahabat perang ikut perang walaupun nanti pulang lagi. Paham ya? Seperti itu. Allahul musta'an. Oleh karena itu Rasulullah memang sengaja membiarkan mereka. Nah, kalau mampu dibunuh juga. Nah, Allahul musta'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, terselubung mereka ya. Allahul musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum, kita tutup yang terakhir. Allah Ta'ala berfirman, ayat yang ke-208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semuanya ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata buat kalian atau bagi kalian. Ini peringatan ultimatum dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengikuti jerat-jerat dan langkah-langkah setan. Karena setan itu terkadang menggoda dan mengganggu manusia bukan satu jeratan, bukan satu langkah, tapi berlangkah-langkah. Paham ya? Misalkan si fulan kita coba kita jatuhkan dalam perkara dunia. Enggak mempan dijatuhkan dengan wanita misalkan. Enggak mempan juga dari segi agama. Gitu caranya. Paham ya? Nah, tidak mempan dari segi agama, cari celah-celah yang lain yang kira-kira bisa menjatuhkan dia. Setan seperti itu. Karena setan ini siapa sih? Setan siapa? Siapa, Pak? Setan itu siapa? Makhluk lain. Ya benar, makhluk lain benar. Apa? bukan manusia. Ya, jelas bukan manusia. Nah, cuman siapa dia itu? Makhluk yang bekerjanya mengira manusia dengan anak. Nah, itu di antara kerjaannya. Cuman siapa dia itu? Setan siapa, Pak? Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang nyata, musuh kita. Itu globalnya gitu ya. Itu setan, alamnya alam ghaib, kita enggak bisa melihat dan tidak nampak, tapi mereka bisa melihat kita. Paham ya? Yang jelas setan itu adalah pasukan-pasukan iblis, karena iblis memiliki pasukan dari kalangan setan manusia dan setan dari kalangan apa? Jin. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat sini tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah.
Ya ayyuhalladzina amanu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil islami dinan. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Rabbnya dan beriman terhadap Nabi Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya dan beriman terhadap agama Islam sebagai agamanya, udkhulu fi jami'i syara'il Islam. Masuklah kalian semuanya pada seluruh syariat-syariat Islam. Diperintah untuk masuk. Masuk itu mengerjakan amilina bi jami'i ahkamihi. Dalam keadaan kalian semuanya mengamalkan seluruh hukum-hukum Islam. Wala tatruku minha syai'an, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan sedikit pun daripada hukum-hukum Islam. Wala tattabi'u turuqasy syaitan, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan para setan. Fima yad'ukum ilaihi minal ma'asi, pada perkara yang setan tersebut menyeret kalian, memanggil kalian, menyeru kalian untuk melakukan perbuatan maksiat. Innahu lakum aduwwun dhahirun, innahu lakum aduwwun dhahirul adawati fahdharuh. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kalian yang nampak, yang menampakkan permusuhannya. Naam, fahdharuh, maka berhati-hatilah kalian dengan setan tersebut. Allah musta'an, karena setan itu ketika barakallahu fikum mengganggu tidak dengan satu langkah dua langkah, tapi apa? Berlangkah-langkah, jerat-jerat, jaring-jaring setan. Allah musta'an. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Di antaranya barakallahu fikum jaring-jaring dan juga jalan-jalan setan adalah apa? Adalah orang ketika berhujjah tanpa dalil. Paham ya? Berhujjah dengan akalnya, berhujjah dengan pemikirannya, berhujjah dengan qala fulan, qala alan, qala syekh fulan, syekh alan, ustaz fulan, ustaz alan. Itu adalah apa? Termasuk jerat-jerat jaring-jaring jalannya setan. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih dalam kitab Madarijus Salikin yang sering tak ulang-ulang berkali-kali, mungkin kalian semuanya sudah pernah mendengarnya walaupun belum menghafalnya. Barakallahu fikum, beliau mengatakan wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil wala dalila ila Allah wal jannah siwal Qur'an was sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Artinya, barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Dalil kok malah dipisahkan, dalam artian tahu dalilnya kok malah dia milih ucapan si fulan atau alan, itu berarti dia apa? Telah terpisah dari jalan yang lurus, tersesat dari jalan yang lurus. Hati-hati. Karena kalau ada hadis Rasulullah misalkan, kemudian ada ucapan si fulan wala alan, harus kita kedepankan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak sesat. Berkata Imam Syafi'i rahmatullah alaih sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah liqauli man ba'dah. Laqad dhalla man taraka hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqauli man ba'dah. Artinya sungguh telah sesat orang yang meninggalkan ucapan Rasulullah, yang meninggalkan hadis Rasulullah dikarenakan ucapan orang yang setelahnya. Di nasihat ini yang sahih ini, dalilnya ini, tapi Syekh fulan berkata seperti ini, Syekh fulan berfatwa seperti ini. Jangan abaikan itu. Ingat, dalil itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan apa? Wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian beliau mengatakan, wa na barakallahu fikum wala dalila ilallahi wal jannah. Dan tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya apa? Siwal kitab was sunnah, kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim. Dan setiap jalan yang tidak berlandaskan, setiap prinsip metode jalan yang tidak bersandarkan, tidak berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu termasuk jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada neraka jahim dan termasuk jalannya syaitonir rajim, setan yang terkutuk. Hati-hati barakallahu fikum. Mohon salah ya. Jadi kita yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya meniti jejaknya generasi salafun saleh, mengikuti jejak mereka dalam barakallahu fikum ittiba' terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tertipu, jangan mudah tergiur dengan ucapan-ucapan para dai yang mereka sekedar apa? Seringnya dan selalu dan bahkan sering sekali kita jumpai berlandaskan dengan apa? Penyelisihan-penyelisihan mereka dilandasi dengan fatwa ulama. Paham ya? Kami
Dan Ahlus Sunnah tidak membenci fatwa ulama dan tidak juga menghindar dari fatwa ulama dan juga tidak menghina fatwa ulama. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita mencintai mereka dan fatwa-fatwa mereka kita mengambilnya manakala tidak berseberangan dengan dalil. Paham ya? Nah, kami nukilkan sekali lagi barakallahu fikum ucapan Al-Imam Darul Hijrah siapa? Siapa? Naam, Abu Abdullah Malik bin Anas Imam Darul Hijrah. Nah, barakallahu fikum sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih, beliau mengatakan innama ana basyarun. Sering dengar kan? Hafal belum? Nah, dihafal nanti ya. Innama ana basyarun. Hanya saja aku manusia biasa. Ukhti'u wa usib kata beliau. Aku kadang keliru, kadang benar. Fangduru fi ra'yi kata beliau. Lihatlah fatwaku, lihatlah pendapatku. Fakullama wafaqal kitab was sunnah fakhudhuh kata beliau. Selama pendapatku, fatwaku mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah ambillah kata beliau. Wa kullama lam yuwafiqil kitab was sunnah fatrukuh. Dan kapan saja ucapanku, fatwaku, pendapatku tidak mencocoki Al-Qur'an Sunnah tinggalkanlah. Imam enggak sembarangan. Imam Malik. Imam siapa tadi? Imam Malik dikenal dengan apa? Imam Darul Hijrah. Abu siapa? Abu siapa? Abu Abdullah. Ya enggak masalah dimaklumi belum belajar nahwu ya. Abu Abdullah. Kalau Abu Abdullah enggak boleh. Abu mudhaf, Abdullah mudhaf ilaih, Abu Abdullah itu bacanya. Ya benar maksudnya benar, cuman bacanya itu ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin biasa aja Abu Abdullah biasa aja. Tapi kalau bahasa Arab keliru. Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Muhammadin. Abu siapa antum? Abu Naufalin. Nah, barakallahu fikum. Abu Naufala. Naufala atau Naufalin? Kalau Naufal itu mengikuti ya wazan yaf'alu. Ini termasuk dari al-alamiyah ma'a wazan fi'il. Jadi enggak boleh tanwin. Naufalu atau Naufalu? Nah, berarti nanti Abu Naufala ya. Kalau ikuti bahasan itu ya. Nah, barakallahu fikum kalau misalkan Naufal ikuti bahasan naf'alu, berarti mamnu' min as-sarf, enggak boleh tanwin. Nah, tapi kalau misalkan yang lainnya wallahu alam. Paham ya insyaallah ya? Jadi khulasahnya barakallahu fikum semuanya al-ibrah bid dalil. Ya jadikan sandaran adalah dalil. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuthabbitana 'alal kitabi was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.